Keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru, sehingga dalam proses belajar pembelajaran menjadi maksimal, efektif, serta efisien. Adapun setelah contohnya adalah keterampilan memberikan variasi stimulus. Keterampilan memberikan variasi stimulus adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam memberikan variasi stimulus yang beragam, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan tidak menimbulkan rasa bosan bagi peserta didik. Oke, selanjutnya ada komponen-komponen dalam memberikan variasi stimulus. Yang pertama adalah variasi gaya mengajar. Variasi gaya mengajar adalah kegiatan guru dalam menyampaikan informasi atau ilmu pengetahuan yang baru kepada peserta didik dengan berbagai strategi dan metode. Pemusatan perhatian. Dalam hal ini, guru memfokuskan perhatian kepada peserta didik pada satu aspek yang penting dengan menggunakan penekanan, sehingga perhatian siswa lebih terpusat pada guru untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan ke kalian tentang bab akhlak. Nah, sebelumnya Bapak telah menjelaskan nih tentang bab hakikat mencintai Allah. Nah, selanjutnya Bapak akan memberitahu kalian hal-hal yang dicintai Allah dan juga hal-hal yang disukai oleh Allah. Variasi suara. Variasi suara ada perubahan suara dari tinggi menjadi rendah, dari keras menjadi lembut, dari cepat menjadi lambat, atau pada suatu ketika memberikan tekanan pada kata-kata tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi di kelas. Baik anak-anak, lebih jelas lagi alat ini terbagi menjadi dua. Ada alat mas rumah dan juga alat mas muda. Nah, mungkin anak di sini ada yang belum dengar nih terkait alat mas rumah itu apa dan juga mas muda itu apa gitu. Nah, alat mas rumah ini harus kita hindari ya anak. Dan alat mas muda itu yang harus kita biasakan. Kontak pandang. Kontak pandang tersebut dimaksudkan agar guru bisa menjangkau seluruh peserta didik dan juga mengerti peserta didik yang mana yang memperhatikan dan mana yang tidak. Bapak di sini akan menjelaskan ke kalian contoh salah satu dari sifat mas rumah, yaitu ada sifat temperamental. Nah, dari sifat temperamental ini gerakan anggota badan. Dalam pelajaran, guru perlu memperhatikan mimik, gerak tangan dan badan agar pembelajaran tidak terlihat monoton. kalian pasti perempuan pernah nih kan dari sisi kayak misalnya lagi head gitu. Nah, itu biasanya ada apa namanya perasaan mudah marahnya gitu kan, kayak mudah bawahnya pengen sih gitu kan pasti ya. Nah, perubahan posisi. Perpindahan posisi dapat dilakukan dari depan kelas menuju ke tengah kelas atau sebaliknya, agar juga bisa mengawasi peserta didik dalam belajar agar tetap fokus. Nah, dari hari ini, menurut kalian nih, boleh nggak orang bapak dari melakukan menurut kamu bagus nih? Jadi ketika kita udah emosi gitu, saya kita bisa nahan diri, walaupun kita didorong atau ini bahkan sampai dengan es gitu, kita bisa nahan emosi. Ternyata, pada saat menerangkan, seringkali diperlukan kegiatan berhenti sejenak secara tiba-tiba oleh guru untuk meminta perhatian dari peserta didik. Komponen yang kedua ada media pembelajaran. Media pembelajaran ada alat yang dapat digunakan untuk kepentingan pembelajaran guna memaksimalkan atau meningkatkan hasil belajar. Adapun media pembelajaran di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada media audio visual, media visual, dan media objek. Yang ketiga, pola interaksi. Pola interaksi dalam pembelajaran adalah bentuk interaksi antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Pola interaksi yang tepat dan baik akan membuat siswa lebih bersemangat dan menyukai pembelajaran itu sendiri. Kemudian, ada beberapa pola interaksi, ada 4. Yang pertama, pola interaksi satu arah. Dalam pola interaksi satu arah ini, guru berperan sebagai pemberi aksi dan peserta didik pasif. Artinya, guru adalah sektor utama sebagai sumber pesan yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Bapak di sini akan menjelaskan ke kalian contoh salah satu dari sifat mas rumah, yaitu ada sifat temperamental. Nah, dari sifat temperamental ini adalah sifat dimana kita tuh mudah marah seperti itu. Nah, di sini mudah marah di sini adalah sifat yang dijelaskan oleh Nabi khususnya kita Muhammad. Nah, jadi pada sifat temperamental ini sebenarnya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya sifat mudah marah ini. Pertama, pola interaksi dua arah. Nah, pada interaksi ini, guru dan peserta didik memiliki pemeran yang sama dan seimbang.
yaitu guru sebagai pemberi aksi dan juga peserta didik sebagai penerima aksi, dan keduanya sama-sama berperan aktif. Artinya, dalam hal ini sudah disertai feedback atau umpan balik daripada peserta didik itu sendiri. Baik, jadi sampai sini Saya Pak, baik. saya mau tanya bagaimana caranya supaya kita bisa mengontrol emosi pemuda itu? Nah, pertanyaan bagus ya, Bunda. Jadi untuk cara kita mengontrol emosi, khususnya perempuan mungkin ya, kita lagi kayak sebenarnya itu udah perlu kebiasaan gitu, kebiasaan untuk mengontrol itu gitu kan. Tapi untuk lebih jelas lagi, cara kita mengontrol emosi itu ada beberapa cara. Apa itu membaca Ya, pola interaksi multiarah. Pola interaksi multiarah dalam proses pembelajaran merupakan model interaksi yang kompleks dan dinamis, di mana interaksi tidak hanya terbatas pada hubungan antara guru dan peserta didik, tetapi juga melibatkan interaksi antara peserta didik. Baik anak-anak, tadi kita habis simak video yang pertama ini. Nah, kisahnya ini sangat menarik ya. Nah, dari hari ini, menurut kalian nih, boleh nggak orang bapak tadi ngelakuin kayak gitu? Gimana? Boleh Pak? Boleh, karena pasti dia kesel Pak, habis didorong, pastinya emosi, namanya orang didorong dengan sengaja, apalagi Pak, pasti kesel, saya juga pasti itu kesel Pak. Tapi saya nggak setuju Pak atas pendapatnya Reja. Menurut saya itu hal tercela. Harusnya kita harus bisa sabar seperti yang Bapak tadi sudah jelaskan. Itu termasuk hal tercela. Oke, sebenarnya menurut kamu bagus nih. Jadi ketika kita udah emosi gitu, saya emang kita bisa nahan diri. Walaupun kita didorong atau disebabkan sampai dengan es gitu, kita bisa nahan emosi. Yang keempat, pola interaksi melingkar. Pola interaksi melingkar dalam pembelajaran digunakan untuk memastikan setiap individu dalam kelas memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif. Setiap peserta didik mendapat giliran untuk mengungkapkan pendapat atau jawaban tanpa ada dominasi dari satu individu atau satu kelompok saja. Baik, dari apa yang kita baca dari ini, mungkin Bapak di sini minta ke anak-anak sekalian untuk memberikan kesimpulan. Satu orang bisa memberikan kesimpulan, oke? Ini bisa dimulai dari Anda. Ya Pak, saya ingin memberikan kesimpulan Pak, bahwasanya akhlak mas muda itu akhlak yang harus kita ikuti Pak, harus kita tanamkan dalam diri kita, harus kita jalani Pak akhlak muda itu. Dan juga akhlak mas muma, akhlak yang harus kita hindari sedemikian rupa agar kita terhindar dari perbuatan tercela Pak. Baik saja. Oke, kalau menurut saya kesimpulannya tadi dari video itu kita harus menerapkan akhlak muda gitu, karena itu akhlak terpuji ya kan. Terus kita harus menghindari akhlak mazmumah karena itu perilaku tercela gitu, yang bisa membuat kita tidak baik gitu. Baik dari anak tadi. Baiknya menurut saya pribadi dari pembelajaran hari ini kita bisa ambil kesimpulan kalau misalkan kita harus menerapkan akhlak muda, yaitu akhlak terpuji gitu. Susah apapun kita menahan emosi tetap harus kita lakukan karena itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik, Bumi. Oke, menurut saya dari pembelajaran hari ini akhlak muda itu akhlak yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan akhlak mazmumah itu harus kita hindarkan sebisa mungkin. Baik dari Anda bagaimana? Maka kesimpulannya kita itu nggak boleh menanamkan mazmumah di dalam diri kita karena itu adalah hal tercela. Nah, seperti yang Bapak sudah sampaikan, contohnya adalah temperamental, itu mudah marah Pak. Oke, alhamdulillah kita telah sampai penghujung materi kali ini. Nah, mungkin Bapak di sini akan menarik kesimpulan ya dari materi kita hari ini. Nah, kita tadi telah belajar bagaimana sih akhlak mazmumah dan juga akhlak pemuda. Nah, mungkin akhlak mazmumah ini harus kita hindari, sedangkan akhlak muda itu harus kita biasakan ke diri kita sendiri gitu. Karena itu bakal bisa jadi bermanfaat bagi diri kita ataupun